Sejak beberapa bulan lalu, keluarga saya sudah merencanakan liburan bersama. Kami, suami saya, anak-anak, dan mertua ingin menikmati waktu berkualitas di sebuah villa di kawasan pegunungan. Kami memilih tempat yang jauh dari keramaian kota, berharap bisa menikmati suasana alam dan melepaskan diri dari rutinitas harian yang menekan. Namun, ada satu masalah yang selalu menggantung di pikiran saya. Hubungan saya dengan mertua. Saya tahu ini bukan hal yang jarang terjadi. Banyak wanita yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan mertua mereka. Terutama jika mereka merasa di bawah bayang-bayang sosok orang tua pasangan. Tapi, bagi saya, ini sudah menjadi masalah yang cukup serius. Mertua saya, ibu dari suami saya, selalu terlihat begitu dekat dengan anak-anaknya. Bahkan suami saya, meskipun sangat mencintai saya, seringkali lebih memilih mengikuti apa yang ibu kandungnya katakan daripada opini saya. Kami berangkat pagi-pagi sekali menuju villa, dan perjalanan ini sudah terasa berbeda sejak awal. Saya melihat suami saya berbicara hangat dengan ibunya sepanjang perjalanan, sementara saya lebih memilih diam dan sesekali berbicara dengan anak-anak. Namun, saya tidak bisa mengabaikan perasaan cemburu yang semakin besar. Setibanya di villa, semuanya terlihat indah. Udara pegunungan yang segar, pemandangan hijau yang menenangkan, dan suasana tenang membuat saya sedikit merasa lebih rileks. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai merasakan ketegangan yang mengganggu. Pagi pertama, suami saya dan ibu mertuaku memutuskan untuk berkeliling villa. Mereka berdua berbicara dengan begitu akrab, tertawa bersama, dan seakan dunia ini hanya milik mereka. Sementara itu, saya hanya duduk di sofa, menonton anak-anak yang sedang bermain di halaman villa. Ketika suami saya dan ibu mertuaku pulang, mereka membawa bekal makanan yang dibeli di pasar lokal. Saya tak bisa menahan diri untuk bertanya, kenapa tidak mengajak aku tadi? Suami saya terlihat kaget, namun menjawab dengan santai. Kan ibu yang lebih tahu tempat-tempat bagus di sini. Saya merasa seakan ada jarak yang semakin lebar di antara kami. Setiap kali saya mencoba terlibat dalam percakapan, ibu mertuaku selalu mendominasi pembicaraan. Sepertinya suami saya lebih mendengarkan ibunya daripada saya. Cemburu mulai menyusup dalam hati saya, dan saya merasa seperti orang luar dalam liburan ini. Hari-hari berikutnya, perasaan saya semakin buruk. Setiap kali kami merencanakan aktivitas bersama, ibu mertuaku selalu punya ide yang membuat semuanya menjadi lebih menarik. Ia tahu tempat-tempat tersembunyi yang indah, mengerti cara membuat makanan yang lezat, dan selalu bisa membuat suami saya tersenyum. Saya merasa seperti terlupakan. Suatu malam, saat kami makan malam bersama, ibu mertuaku memuji masakan saya, tapi tanpa disadari, ia dengan santainya berkomentar. Tapi masakan ibu lebih enak ya. Sudah terbiasa memasak untuk anak-anak, jadi tahu persis apa yang mereka suka. Suami saya hanya tertawa dan berkata, "Iya Bu, ibu memang hebat." Saat itu, rasa cemburu saya memuncak. Saya merasa seperti tidak ada tempat untuk saya di sini. Esok harinya, saya memutuskan untuk berbicara dengan suami saya. Kami duduk bersama di ruang keluarga villa, dan saya mencoba untuk membuka perasaan saya dengan hati-hati. "Kenapa kamu lebih sering bersama ibu daripada dengan aku?" tanya saya. Suaraku gemetar. Suami saya menatapku dengan bingung, seolah tidak mengerti apa yang aku maksud. "Apa maksudmu?" tanyanya, sedikit terkejut. Saya mencoba menjelaskan, aku merasa seperti tidak ada tempat untuk aku di sini. Semua yang ibu katakan dan lakukan seolah lebih penting dari pendapat dan perasaanku. Suami saya terdiam sejenak, kemudian berkata, "Aku tidak pernah bermaksud begitu. Ibu memang dekat dengan anak-anaknya.
tapi kamu adalah prioritas utamaku. Aku hanya kadang-kadang meluangkan waktu untuk ibu karena dia sudah tua dan ingin menikmati waktu bersama kami. Klimaks malam itu, saya merasa sedikit lega setelah percakapan kami. Namun, esok paginya, ketika kami semua berkumpul untuk sarapan, ibu mertuaku datang dengan senyum lebar dan membawa hidangan sarapan favorit suami saya. Ia tampak sangat bahagia melihat semua orang menyukai sarapannya. Saya mencoba mengendalikan diri, tapi semakin lama, saya semakin merasa tersisih. Tiba-tiba, suami saya memberitahu bahwa ia berencana untuk pergi bersama ibunya ke pasar lagi, tanpa memberitahu saya sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, saya berkata, "Kenapa aku tidak ikut? Aku juga ingin pergi ke pasar." Suami saya menatapku sebentar, lalu berkata, "Bukankah lebih baik kalau kamu tinggal di villa dengan anak-anak? Kami bisa pergi sebentar saja, dan kamu bisa bersantai di sini." Saya merasa hati saya seperti ditusuk. Suami saya tidak menyadari bahwa keberadaannya di sisi ibunya membuat saya merasa seperti orang luar. Saya berlari menuju kamar dan menangis di sana, merasa cemburu, terluka, dan bingung. Akhirnya, setelah merenung, saya menyadari bahwa ini bukan hanya masalah cemburu terhadap ibu mertuaku. Saya merasa kesepian dalam hubungan kami. Saya merasa seperti saya tidak cukup penting bagi suami saya, dan hubungan kami membutuhkan perbaikan. Suami saya akhirnya datang ke kamar, dan tanpa banyak kata, ia memelukku. "Maafkan aku jika aku membuatmu merasa seperti ini. Aku tidak tahu bahwa kamu merasa diabaikan," katanya dengan tulus. "Aku akan lebih memperhatikan perasaanmu." Kami berbicara lebih banyak tentang bagaimana cara mengatasi masalah ini. Saya tahu bahwa ibu mertuaku akan selalu menjadi bagian penting dalam hidup suami saya. Tapi saya juga penting. Kami berjanji untuk menjaga komunikasi dan saling mendukung satu sama lain. Liburan ini akhirnya menjadi pelajaran berharga bagi kami berdua. Cemburu dan perasaan terluka bisa terjadi, tetapi penting untuk berbicara dengan jujur dan saling memahami. Suami saya kini lebih peka terhadap perasaanku, dan meskipun ibu mertuaku tetap dekat dengan kami, saya merasa lebih dihargai dalam keluarga. Keharmonisan dalam keluarga memang membutuhkan usaha dari setiap anggotanya. Liburan yang awalnya terasa menegangkan akhirnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan kami. Dan yang terpenting untuk mengingatkan kami bahwa setiap orang memiliki tempatnya masing-masing dalam kehidupan ini. Beberapa bulan yang lalu, keluarga kami, saya, suami, anak-anak, dan mertua memutuskan untuk merencanakan liburan bersama. Kami memilih untuk pergi ke sebuah villa yang terletak di pegunungan, jauh dari keramaian kota. Tujuannya sederhana, ingin menikmati waktu bersama, menyegarkan pikiran, dan tentu saja menghabiskan momen berkualitas dengan keluarga. Namun, ada satu hal yang tak bisa saya hindari sejak awal. Hubungan saya dengan ibu mertua saya. Meski kami tidak memiliki masalah besar, ada perasaan canggung yang selalu muncul setiap kali saya berada di sekitarnya. Mertua saya adalah sosok yang sangat dekat dengan anak-anaknya, terutama dengan suami saya. Hubungan mereka terlihat begitu akrab, terkadang lebih akrab daripada hubungan kami. Ini bukan hanya masalah saya, tetapi perasaan cemburu mulai menyelinap ke dalam hati saya. Mertua saya sangat peduli dengan anak-anaknya, dan suami saya selalu berusaha untuk memenuhi harapan ibunya. Saya tahu ini adalah hal yang biasa di banyak keluarga, tetapi untuk saya itu terkadang terasa menyesakkan. Sejujurnya, saya merasa seperti berada di bawah bayang-bayang ibu mertuaku yang seolah selalu lebih tahu apa yang terbaik untuk suami saya. Kami memulai perjalanan pagi-pagi sekali menuju villa.
Selama perjalanan, suami saya dan ibu mertuaku terlihat sangat dekat. Mereka terus berbicara tentang hal-hal sepele, tertawa bersama, dan berbagi kenangan masa kecil suami saya. Saya hanya duduk di samping mereka, sesekali mengajak anak-anak berbicara. Namun perasaan saya mulai terasa berat. Ada rasa cemburu yang tak bisa saya nafikan. Suami saya selalu memberi perhatian penuh pada ibunya. Dan meskipun ia tidak berniat menyakiti saya merasa terabaikan. Keberadaan ibu mertuaku seperti selalu mendominasi. Sementara saya hanya menjadi pengamat dalam cerita hidup mereka. Kami tiba di villa dengan suasana yang cukup cerah. Pemandangan pegunungan yang hijau menyambut kami, dan anak-anak langsung berlarian ke halaman. Suami dan ibu mertuaku memutuskan untuk berkeliling sekitar villa, mencari tempat yang bisa mereka nikmati bersama. Saya tinggal di villa, mencoba beristirahat, namun hati saya tak bisa tenang. Saya merasa seperti orang ketiga dalam liburan ini. Ketika mereka kembali, suami saya membawa makanan yang dibeli di pasar lokal. Ibu tahu tempat makan yang enak, jadi kami langsung mampir, katanya sambil tersenyum. Saya merasa sedikit tersinggung. Bukankah seharusnya kami berangkat bersama dan menikmati tempat yang sama? Mengapa saya tidak diajak? Saya mencoba menahan perasaan itu, namun tak bisa. Kenapa aku tidak ikut tadi? Tanya saya dengan nada yang lebih rendah dari yang saya harapkan. Suami saya terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata saya. Kan ibu yang lebih tahu tempat-tempat bagus di sini, jawabnya dengan santai. Saya hanya bisa tersenyum kecut. Tidak ada penjelasan lebih lanjut.